Baru 2 yang menyalakan kamera, saya masih menunggu yang lain. Masih saya tunggu yang lain untuk menyalakan kamera. Ya, baru ada 4 ini yang menyalakan kamera. Rafael, Taniko, Wingky, Maisa, Rafael Cristiano, dan Taniko Erik. Silakan dinyalakan kameranya. Jadi, Taniko dan Clara, silakan dinyalakan kameranya. Oke, baik. Pertama, sebelum kita mulai perkuliahan, untuk kuliah besok Sabtu yang merupakan pengganti libur tanggal 1 kemarin, ya untuk besok hari Sabtu itu sifatnya asinkronus ya. Nah, jadi nanti Anda silakan pelajari materi yang sudah saya sediakan di situs kuliah, ya. Itu dari buku juga ada, ya. Kemudian nanti akan ada sedikit tugas kecil, ya, untuk sebagai pengganti presensi. Silakan dikerjakan dan diunggah ke Microsoft Teams. Tugas akan muncul di Microsoft Teams pada jam perkuliahan. Ya. Dan batas waktunya adalah jam 1 waktu Indonesia Barat, waktu 1 siang ya, 13.00. Jadi nanti kalau sudah mengunggah tugas, pastikan itu di hand in atau di turn in. Ya. Jika tidak, nanti tidak akan sampai ke saya. Dan jadinya tidak saya anggap sebagai presensi. Ya. Hey, nah hari ini sebetulnya hari ini itu materinya adalah mengenai data administrasi ya, tapi itu saya pindah ke hari Sabtu saja. Dan hari ini kita akan membahas yang terjadi di pertemuan 13 yaitu basis data terdistribusi. Ya. Karena begini, pengolahan basis data dengan berbagai macam aplikasinya itu biasanya memerlukan kekuatan komputasi yang besar, media penyimpanan yang besar, ya. Karena Anda bisa melihat sendiri software server basis datanya sendiri butuh hardware yang kuat, ya, memori yang banyak. Kemudian juga kecepatan menulis dan membaca dari media penyimpanan yang cepat dan kapasitas besar, karena data yang diolah banyak sekali. Ya. Bahkan beberapa teknologi terbaru basis data yang sekarang sedang digunakan itu yang disebut sebagai in-memory database. Jadi tabel-tabel, query, view, store prosedur dan lain sebagainya itu tidak disimpan di dalam hard disk ya, atau media penyimpanan ya disimpan di situ. Tapi pada saat operasional semua tabel, semua database-nya itu
beserta kelengkapannya itu diambil dan diletakkan di RAM, memori. Supaya apa? Supaya cepat bisa terjadi pengolahan. Karena biasanya bottleneck di dalam suatu komputer apapun itu ada pada satu media penyimpanan. Ya, bayangkan sebentar, saya coba cari referensinya ya. Ini perbandingan. Kalau media penyimpanan yang tercepat sekarang itu adalah SSD, ya, menggunakan interface atau antarmuka atau slot NVMe, ya, itu menggunakan jalur PCIe, ya, itu yang paling cepat, yang paling lebar bandwidth-nya. Sebentar ya, coba saya lihat. Belum ketemu ini. Nah, untuk SSD yang melalui NVMe ini, yang melalui PCIe 4 itu, tidak ada ya. Itu throughput-nya, jadi kecepatan membacanya itu bisa sampai 7 GB per detik. Ya. Hard disk biasa yang ada di laptop Anda itu bisa mencapai 100 MB per detik saja sudah bagus. Ya. Nah, SSD itu 7 GB per detik itu untuk membaca. Untuk menulis bisa sampai 5 GB per detik. Nah, itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan memori atau RAM. RAM itu throughput-nya bisa ratusan gigabyte per detik. Demikian juga dengan prosesor, itu kecepatan tinggi. Jadi memang bottleneck-nya itu ada di storage. Maka kemudian teknologi database terbaru itu ada semua database, tabel, dan lain-lainnya dipindahkan ke RAM, di situ baru diproses. Nanti kalau sudah selesai, baru itu dikembalikan ke storage. Ya. Jadi seperti itu, memang kekuatan komputasi yang dibutuhkan besar sekali, dan bottleneck-nya juga besar. Ya. Nah, salah satu dulu ya yang nanti saya tunjukkan di bagian di slide terakhir, itu konfigurasi yang dulu ada pada photographer.net. Ya. Jadi kalau Anda masih ingat dulu di awal-awal pandemi, ketika kita beralih, kita kan sudah di tengah-tengah semester gitu ya, dari kuliah offline beralih ke online, yang dipakai itu kan adalah alat utama yang pada waktu itu tersedia adalah situs kuliah. Tapi situs kuliah yang biasanya diakses 200 orang seharinya gitu ya, tiba-tiba diakses lebih dari 1.000 orang, nggak kuat. Gitu. Nah, nggak kuatnya di mana? Saya yakin nggak kuatnya itu ada pada database servernya, gitu ya. Nah, dan perangkat yang dimiliki KSI itu jauh lebih bagus daripada yang dulu saya punya di FN. Di FN dulu tuh kami pakai server rakitan. Itu pun tidak murah, harganya sudah 25 juta rupiah pada waktu itu. Sedangkan kalau beli MacBook Pro yang 13 inci baru pada waktu itu harganya sekitar 10 juta rupiah. Jadi hampir 3 kali lipat MacBook Pro. Nah, Anda tahu sendiri MacBook Pro berapa mahal gitu ya. Nah, 25 juta itu satu. Padahal kami butuh paling tidak 3 pada waktu itu untuk database server supaya cepat. Ya, itu pun ternyata tidak bisa real time. Nanti saya ceritakan. Ya, bagaimana? Jadi tidak bisa begitu seseorang itu mengubah data, diupdate, langsung itu segera dimasukkan ke database dan langsung segera muncul. Gitu ya. Misalnya saya ganti nama gitu, Samiaji Sarosa menjadi hanya Samiaji. Itu nggak akan muncul. Saya mengunggah foto, itu nggak bisa segera muncul. Karena prosesnya itu butuh waktu lama dan ya lamanya itu beberapa detik lah gitu ya, tidak. Tapi untuk dunia aplikasi berbasis internet 5 detik itu sangat-sangat lambat gitu ya. Dulu standar saya itu yang ditetapkan oleh direksi, begitu seseorang mengklik satu link ya di dalam aplikasi Photographer.net itu 0,05 detik kemudian sudah harus muncul. Bayangkan yang lain lagi yang dipakai oleh Telkomsel. Telkomsel itu ngambil data dari semua sistem transaksinya, 3 miliar baris data, diolah, dibersihkan, diolah, kemudian hasilnya muncul dalam bentuk dashboard di depan direksi, itu hanya boleh ada waktu 5 detik.
Jadi dari 3 miliar baris data, Anda bisa bayangkan ya, sebegitu cepatnya dan kuatnya server-servernya Telkomsel. Nah, nanti akan saya tunjukkan. Oke. Jadi idenya database terdistribusi itu adalah sebetulnya pada nomor 1 itu terkait dengan kinerja. Ya, supaya karena idenya semakin dekat kita dengan di mana data itu tersimpan, semakin cepat akses kita pada data tersebut. Jadi kalau misalnya datanya itu disimpan di database di Semarang, dengan disimpan di database di Jakarta, itu ada bedanya. Ya. Meskipun bedanya mungkin kecil sekali. Ini pernah saya buktikan. Ya. Jadi pada waktu saya menyiapkan server yang Anda gunakan untuk latihan itu, pada percobaan pertama saya tidak sengaja memilih regionnya. Wilayah servernya itu adalah di Ohio, di Amerika Serikat sana. Itu lambat sekali. Ya. Karena memang jaraknya jauh. Ya. Dan server yang saya sewa gratisan. Gitu, ya. Tapi begitu regionnya itu saya ganti ke Singapura, jadi cepat. Nah, kalau aplikasi-aplikasi besar seperti Netflix misalnya, mereka bisa multi-region. Jadi mereka bisa taruh aplikasi dan datanya di Ohio, Singapura, Eropa, dan mana-mana. Gitu ya, tergantung mereka bersedia bayar berapa. Oke, saya akan share dulu slide-nya. Apakah sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Baik, terima kasih. Ya, jadi database terdistribusi itu adalah satu logical database yang secara fisik disebar ke berbagai lokasi, berbagai komputer yang berbeda. Dan antar komputer atau server tadi itu dihubungkan dengan jalur komunikasi data. Ini berbeda dengan database terdesentralisasi. Kalau database terdesentralisasi ini, database-nya ada di berbagai komputer yang tidak saling terhubung. Kalau ini saling terhubung kalau terdistribusi. Nah, bedanya desentralisasi dengan distribusi apa? Kalau terdistribusi itu, user, aplikasi, program, software itu melihat data itu hanya satu. Entah lokasinya di Amerika Serikat, entah lokasinya di Eropa, entah lokasinya di Asia. User melihatnya hanya ada satu. Ya, jadi distribusi ini tidak kelihatan oleh user, atau yang sering disebut sebagai transparan. Kalau desentralisasi kelihatan ada banyak database yang berbeda-beda. Gitu ya. Oke. Nah, mengapa kita perlu melakukan atau menggunakan teknologi basis data terdistribusi ini? Satu, ini masalah otonomi. Ya, otonomi dari unit bisnis. Ya. Semakin otonom satu unit bisnis, itu biasanya mereka butuh basis data tersendiri, ya, yang bisa mereka kelola sendiri. Nah, kalau kemudian alasan berikutnya itu adalah berbagi data, ya, sehingga bisa berbagi data ke berbagai lokasi. Kemudian sekarang kalau Anda lihat, ya, koneksi internet atau juga koneksi data itu sekarang semakin handal dan biayanya juga semakin murah. Ya. Dulu langganan 1 megabit, 1 megabit koneksi internet itu sebulan 40 juta. Ya, bayangkan, sebulan 40 juta. Sekarang dengan biaya 1 juta bisa langganan 100 megabit per detik. 100 kali lipat bandwidth-nya, kapasitasnya, tetapi biayanya hanya 1/40-nya. Jadi jauh lebih murah. Lalu mungkin saja aplikasi-aplikasi yang menggunakan basis data kita itu berada pada lokasi yang berbeda, maka ya baik kalau itu didistribusikan supaya antara aplikasi dengan data yang diolahnya itu berdekatan. Lalu juga ada alasan recovery, terutama nanti cadangan basis backup basis data gitu ya, maupun juga untuk kepentingan transaksi dan proses analytic processing. Nah, ini ya perbedaan tipe-tipe lingkungan basis data terdistribusi. Ada yang homogen,
ada yang heterogen. Nanti apa kita bahas. Homogen itu ada yang otonom, ada yang tidak otonom. Heterogen itu ada yang sistem, ada yang gateway. Sistem itu ada yang full database functionality, ada yang partial multi database. Yang partial itu nanti ada federated dan unfederated. Federated itu ada yang loose integrasinya renggang atau tidak kuat, dan yang integrasinya kuat. Oke. Nah, bedanya apa homogen dengan heterogen? Kalau homogen itu tiap-tiap servernya itu basis datanya sama. Misalnya MySQL versi 8 ya semua versi 8. Kalau misalnya pakai PostgreSQL ya semua pakai PostgreSQL dengan versi yang sama persis. Ya. Ini. Kalau heterogen itu tiap server bisa punya basis data yang berbeda. Mungkin di satu tempat pakai MySQL, di tempat lain pakai Postgre, di tempat lain pakai SQL Server, nanti yang lain lagi pakai Oracle, bisa. Ya. Nah, kemudian kalau homogen itu ada yang otonom dan otonom, non-otonom. Kalau otonom itu berarti tiap-tiap server itu independen. Ya, tidak tergantung pada server yang lain. Tapi kalau yang non-otonom itu meskipun terdistribusi, tersebar, itu ada satu yang terpusat untuk mengendalikan. Ya. Nah, ini lebih mudah untuk dikelola karena ya misalnya di Jakarta pakai MySQL, Semarang pakai MySQL, Surabaya pakai MySQL, hardware-nya sama, software-nya sama, versinya sama, strukturnya sama, gampang sekali. Yang dilakukan di Jakarta bisa, mestinya di Surabaya dan Semarang juga bisa. Tapi ini sulit untuk ditegakkan. Kenapa? Sangat tergantung sekali pada ketersediaan perangkat tertentu maupun juga software tertentu. Ya. Nah ini misalnya kalau di Indonesia Timur itu mungkin agak kesulitan kalau mendapatkan perangkat Oracle misalnya. Nah kalau heterogen tadi ada sistem gateway dan heterogen itu ini lebih sulit untuk dikelola karena ya beda-beda. Apa yang bisa jalan di Oracle belum tentu bisa jalan di SQL Server-nya Microsoft. Belum tentu bisa jalan di IBM DB2. Ya. Tapi kalau organisasi-organisasi ini independen, ya mereka bisa memilih masing-masing, gitu ya. Tapi meskipun tetap harus saling berbagi data. Ya. Oke, lalu yang heterogen ini bisa semua fungsionalitasnya ada ataupun yang tidak, gitu ya, partial. Nah, kita mulai dari yang homogen, non-otonom. Jadi ini terpusat. Data itu disebar ke berbagai server. Ya, tiap server, tiap node, ya, node itu satu simpul mesin gitu ya. Itu sama. Datanya itu dikelola oleh distributed DBMS. MySQL itu punya kapasitas atau fasilitas untuk distributed database. Itu yang disebut sebagai MySQL cluster. Ya. Dan ini skemanya satu di pusat. Ya. Jadi nanti lokal skemanya mengikuti skema yang pusat. Ya, contohnya seperti ini. Ya, jadi nanti tiap server itu punya MySQL dan storage masing-masing, tapi semuanya sama, skemanya sama persis. Gitu ya. Nah, user itu mengaksesnya di sini. Tidak kelihatan ya, bahwa ini di Jakarta, Semarang, Jogja, Surabaya, nggak kelihatan. Taunya apa? Oh, ada di sini. Ya. Oke. Lalu yang heterogen itu datanya tersebar tiap di beberapa node atau tempat, tiap node itu bisa jadi pakai software database management system yang berbeda. Nah, ini nanti akan ada local access dan remote access. Kalau local access itu berarti pakai yang skema lokal, remote access itu pakai skema global. Jadinya seperti ini. Ada global skema dan local skema. Kalau yang global user ya langsung lewat sini, tapi local user langsung ke sini. Nah, ini agak sulit gitu ya untuk kalau kita bayangkan satu organisasi akan sangat sulit gitu ya. Tapi kalau mau contohnya itu adalah bank gitu ya. Bank itu kalau misalnya transaksi katakanlah ikut ATM bersama itu ya distributed DBMS-nya yang dipakai semua adalah ATM bersama, tapi nanti masing-masing bank punya database masing-masing gitu ya. Oke. Nah, tujuan utama dari database terdistribusi itu adalah
transparansi lokasi. Artinya apa? Transparansi ini bukan lalu lokasinya tahu ada di mana, tidak. Ini transparan alias lokasinya itu tidak kelihatan ada di mana. User tidak perlu tahu lokasinya di mana. Yang penting kalau butuh data, datanya tersedia. Jadi misalnya saya di sini butuh data, maka akan. Jadi misalnya seperti Anda, kalau Anda itu akses Netflix misalnya, gitu ya, maka permintaan film Netflix Anda itu tidak akan dilempar ke servernya Netflix yang di Amerika Serikat sana, ya, pakai AWS ya, pakai Amazon. Tidak akan diambilkan dari AWS Amerika Serikat, tapi diambilkan dari AWS terdekat di mana? Singapura. Karena ada di situ Netflix. Ini, dan dengan demikian tiap-tiap lokal itu bisa punya layanan yang berbeda. Film-film Netflix Indonesia berbeda ya koleksinya dengan yang ditawarkan di Amerika Serikat. Ini. Nah, enaknya adalah yang lokal ini tetap bisa beroperasi meskipun yang lain itu bermasalah. Jadi misalnya Netflix Eropa bermasalah, Netflix Asia mungkin tidak, atau Indonesia tidak akan bermasalah. Ya. Dan tiap lokasi itu bisa mengendalikan data, keamanan, pencatatan, logging, ya, dan recovery. Nah, trade-off-nya apa? Trade-off-nya itu adalah datanya itu sinkron atau tidak, sama atau tidak. Kan datanya terdistribusi. Nanti di lokasi A diupdate, apakah dari lokasi B bisa dilihat update itu atau tidak. Ini terutama sangat penting jika nasabah bank misalnya ya. Saya bukanya di Jogja, tapi transaksi saya di Jakarta. Nah ini yang dari Jogja bisa nggak lihat perubahan yang terjadi pada saldo saya, gitu kan? Nah ini bisa ada dua jenis. Itu menggunakan sinkronus atau asinkronus. Ya. Kalau sinkronus itu semua node, semua server itu database-nya akan sama. Ya. Jadi begitu ada satu perubahan di satu lokasi, maka perubahan itu akan segera diinformasikan kepada lokasi yang lain. Ya. Segera. Ini bagus untuk integritas data. Tapi jeleknya adalah apa? Overhead-nya tinggi. Karena proses mengupdate database itu juga butuh kekuatan komputasi besar. Dan koneksinya juga harus bagus. Ya. Sehingga ini respon time-nya bisa slow. Nah, pilihan berikutnya itu adalah asynchronous distributed database. Boleh ada sedikit inkonsistensi pada data. Ya. Update itu ditunda. Tidak langsung begitu ada perubahan, diupdate, ya, tapi menunggu beberapa periode. Nanti saya ceritakan yang di FN. FN itu menggunakan asynchronous distributed database. Ya. Integritas datanya sedikit lebih rendah, tapi lebih cepat respon time-nya. Nah, enaknya kita pakai distributed itu apa? Pertama, keandalan maupun ketersediaan database-nya lebih tinggi. Jadi misalnya kantor Semarang mati listrik, Jogja, Jakarta, Surabaya tidak akan terganggu. Ya. Lalu yang di lokal itu bisa mengendalikan data dan modular growth. Misalnya begini, yang Jakarta itu jelas kalau satu bank pertumbuhannya mungkin tinggi, maka mereka bisa nambah database, nambah servernya cepat. Kalau yang Jogja mungkin pertumbuhannya lambat, ya nggak perlu nambah, gitu kan? Jadi bisa modular. Lalu komunikasinya untuk ongkos komunikasinya lebih rendah dan respon untuk beberapa tipe query menjadi lebih cepat, terutama yang lokal. Nasabah Jogja mengakses rekeningnya dari Jogja ya cepat. Kalau nasabah Jogja mengakses rekening yang di Jakarta, rekeningnya dari Jakarta ya lambat, gitu ya. Lalu biaya software dan kompleksitasnya ini menjadi kelemahan, ya jelas lebih mahal. Apalagi kalau Anda pakai yang Oracle, gitu. Processing overhead, lalu integritas datanya dan slow respon untuk beberapa tipe query. Nah, salah satu cara untuk mendistribusikan database itu adalah replikasi. Nah, ini di MySQL juga ada. Ini yang dipakai di Photographer itu adalah replikasi, jadi direplikasi. Ya. Jadi datanya itu di-copy dari satu server ke server-server yang lain. Ya. Ini handal karena apa? Datanya sama semua, lebih cepat, ya, macam-macam. Tapi ya kadang kalau harus update ini lambat. Ya, karena apa? Yang diupdate itu semua database-nya, ya. Nah, ini kelemahannya replikasi itu adalah apa? Replikasi itu butuh media penyimpanan yang lebih besar. Tadi saya berikan contoh ya.
Waktu untuk update juga perlu dan lumayan kompleks itu ya untuk update itu. Ya. Nah, lalu kadang datanya itu yang kalau update-nya telat itu bisa integritasnya terganggu. Ya. Nah, replikasi ini cocok untuk jenis-jenis data yang hanya read only. Nah, nanti saya tunjukkan read only-nya di mana. Ya. Maka kalau untuk situs sosial media atau ya seperti Fotografernet gitu ya yang mengunggah foto lalu dikomentari itu lebih cocok. Tapi kalau untuk perbankan yang datanya itu tidak hanya read only ya, tapi terjadi transaksi dan sebagainya ini tidak cocok replikasi. Ya, replikasi ini bisa push, ini artinya pusat yang server yang diupdate itu yang mempush atau pull. Ya, jadi server yang lain yang menarik update ini. Nah, tipe dari push replication ini ada snapshot, jadi hanya perubahannya saja yang diupdate, ya. Ada yang near time replication, ya, jadi begitu ada perubahan langsung diupdate. Nah, kapan kita pakai replikasi? Ini kalau toleransi terhadap data yang out of date, yang kurang update itu bisa ditoleransi, ya. Kalau database management-nya tidak bisa mendukung multi-node queries. Nah, dulu MySQL yang kami pakai di Photographer.net itu belum yang versi 5, masih yang versi 4. Jadi agak susah ya, untuk multi-node query. Ya, ini dan ya network-nya heterogen, artinya apa? Perangkat jaringannya itu beragam. Kami punya banyak perangkat yang ya karena belinya itu pelan-pelan ya, sekarang beli, besok beli lagi kalau punya uang dan sebagainya, maka nggak bisa seragam. Kalau seperti perbankan itu pada umumnya seragam mereka, karena mau belinya bisa langsung sekaligus besar. Gitu ya. Nah, cara yang lain untuk mendistribusikan itu adalah partisi, artinya tabel-tabel database-nya itu dipecah. Gitu ya. Nah, partisi ini bisa horizontal. Kalau horizontal itu field-nya lengkap, tapi barisnya tidak. Jadi misalnya nasabah Jakarta itu baris 1 sampai 10.000, maka itu dipartisi. Ya, baris 1 sampai 10.000 ditaruh di Jakarta, 10.000 1 sampai 20.000 ditaruh di tempat lain. Itu. Ya. Ini kelebihannya apa? Ya, lebih cepat, lebih efisien. Ya. Hanya data yang relevan saja yang tersedia, yang lain tidak. Jadi kalau dari Jakarta hanya data nasabah Jakarta saja. Kelemahannya apa? Nah ini kalau misalnya nasabah di Jakarta mengakses rekeningnya dari Jogja ini akan menjadi lebih lambat. Lalu tidak ada replikasi data. Sehingga kalau misalnya data yang di Jakarta itu rusak, berarti kita akan kehilangan baris 1 sampai 10.000. Yang 10.000 1, 20.000 utuh. Nih, bisa juga vertical partitioning. Kolomnya yang dipecah, bukan barisnya. Nah, ini sangat berguna misalnya untuk apa? Tabel data pelanggan, bayangkan. Ya, kalau kita ingat sekarang ke siklus pendapatan. Bagian penjualan itu butuh data pelanggan untuk apa? Untuk lihat ini pelanggannya ini punya data kredit, punya sisa kredit nggak? Misalnya dia punya fasilitas kredit 10 juta, belum dipakai, pengen beli secara kredit 5 juta, oh masih bisa. Tapi yang menentukan 10 juta itu kan bukan bagian penjualan, tapi bagian kredit. Nah, bagian kredit itu punya akses untuk mengubah 10 juta. Tapi bagian kredit itu nggak perlu tahu hobinya si pelanggan ini apa, gitu ya. Mereka nggak perlu tahu alamatnya mungkin. Yang perlu tahu apa sih? Riwayat penjualan dan kreditnya, itu saja. Nah, strategi untuk basis data terdistribusi itu ada 5. Satu, database-nya terpusat, tapi aksesnya yang terdistribusi. Ya, bisa kemudian direplikasi, jadi ini di copy ke semua tempat, lalu secara periodik diupdate. Replikasi, tapi dengan real-time sinkronisasi, near real-time. Ya, jadi tidak benar real-time, tapi near real-time, mendekati. Bisa dipartisi, baik satu, logical database maupun yang independent database. Ya. Nah, faktor apa saja yang harus dipertimbangkan ketika memilih strategi distribusi? Pertama, ya dana. Ya. Kalau saya punya uang, saya pengennya ya centralized, real time update, gitu ya. Tapi saya tidak punya
dana untuk membeli server yang kuat untuk itu, otonomi, keamanan, gitu ya. Lalu seberapa sering lokal data itu diakses? Jadi misalnya kalau data nasabah Jogja dan Jakarta itu dipisah, yang Jakarta diletakkan di Jakarta, yang Jogja diletakkan di Jogja, itu apakah memang itu perlu? Kalau ternyata yang di Jogja ini tidak sering diakses, ya nggak usah dipisah, ya cukup langsung ke Jakarta saja, gitu kan. Lalu growth, ya pertumbuhan dan kebutuhan ekspansi, kemampuan teknologi yang dimiliki, ya kalau sekarang ya pasti banyak yang bisa, tapi kalau dulu lebih sulit. Biaya untuk mengelola teknologi yang kompleks, replikasi ini, distribusi ini kompleks ya, cukup memusingkan, dan kebutuhan akan layanan yang handal, ya ini berbagai iniannya ya. Oke, tidak perlu dibahas ya kalau traffic global. Oke, nah ini apa yang saya lakukan dulu di photographer.net ya. Jadi ada aplikasi di sini. Aplikasi ini bisa diakses melalui web maupun juga pada waktu itu melalui BlackBerry. Ya. Itu sudah ada yang lain lagi. Nah, database-nya itu ada 3. Ya, ini semua pakai MySQL versi 4 waktu itu. Nah, spesifikasi servernya itu pakai prosesornya itu Intel Xeon. Ya, Xeon itu servernya Intel khusus server. Ya, apa? Prosesor Intel khusus server. Ya, Xeon. Itu berbeda dengan Core i7, Core i5, Core i9 yang ada di PC biasa. Xeonnya itu kalau saya tidak salah ingat 4 core, ya, quad core. Komputer-komputer pada waktu itu umumnya dual core. Ya, laptop saya itu aja dual core. Lalu memorinya itu 128 GB. Ya. Waktu itu memori komputer saya itu hanya 4 GB. Ya, dan itu sudah cukup bagus, 4 GB itu rata-rata. Ya. Ini konfigurasi 10 tahun yang lalu, jadi berbeda. Kemudian harddisknya, harddisk komputer saya waktu itu hanya 360 GB. Ini harddisknya 1 tera. Jadi prosesornya Xeon, RAM-nya 128 GB, yang sampai sekarang pun mungkin RAM 128 GB untuk laptop belum umum, gitu ya, atau desktop. Ya. Tapi server itu kecil, termasuk kecil server itu. Kemudian storage-nya 1 tera. Storage-nya pun khusus. Jadi harddisk-nya itu harddisk server, bukan harddisk komputer biasa. Ya. Sehingga saya dulu 1 tera itu di tahun 2011 itu harganya 1 juta rupiah untuk yang desktop ya. Mungkin sekarang jauh lebih murah. Tapi kalau untuk server itu 3 juta rupiah. Dan itu listriknya khusus. Saya pernah coba ya harddisk server ini saya pasang di komputer biasa, nggak nyala, nggak kuat listriknya. Ya, oke. Nah, 3 server ini itu berada pada satu rak yang sama. Jadi kami pada waktu itu dapat jatah tempat, ya, 1 lemari khusus. Lemari. Nah, itu servernya diletakkan pada lemari itu. Nah, kenapa kok dibagi menjadi 3? Ya karena ini masalahnya begini. Jadi 1 itu jelas nggak kuat. Ya. Mau beli server dengan kapasitas yang lebih besar, kemampuan komputasi lebih besar juga nggak kuat. Maka ya sudah pakai ini saja 3. Ya. Lalu ingat tadi hanya read ya. Aktivitasnya para pengguna fotografer itu apa sih? Mereka itu akan masuk, login ya, dan kemudian lihat-lihat foto. Mungkin juga lihat-lihat forum diskusi, baca-baca tutorial. Ya. Baru kemudian mereka melakukan misalnya mengomentari atau memberikan penilaian terhadap foto lain. Ikut diskusi pada forum. Atau yang paling digemari itu adalah mengunggah foto. Nah, setelah dianalisis ternyata kalau hanya melihat foto, membaca forum, membaca komentar, penilaian, baca tutorial, itu kegiatan read, membaca kan. Sedangkan kalau mengunggah foto, menuliskan di forum, atau juga mengomentari, memberikan penilaian, itu kegiatan write atau menulis. Nah, itu ternyata
1:2. 2 read, 2 membaca, 1 write atau menulis. Maka kemudian kita putuskan servernya ada 3. Ya, dan ini replikasi penuh. Ya. Dengan 2 database yang di sini, 2 server yang ada di sini itu read. Dulu gampang, saya beri nama R1 dan R2. Ya. Sedangkan yang write itu diberi nama W. Jadi kalau orang datang, masuk ke aplikasi di sini, lihat-lihat foto, mereka akan dilempar ke salah satu ini. Dan ini caranya sederhana banget. Pengunjung nomor 1 lempar 1, nomor 2 lempar 2, pengunjung nomor 3 lempar 3. Jadi ada antrian pengunjung di sini. Ya, yang dilempar ke salah satu. Nah, nanti kalau mereka itu mengunggah foto atau menuliskan komentar, memberikan penilaian, itu baru ke write di sini. Oke. Idealnya, begitu ini di write, masuk ke sini kan, atau mengunggah foto masuk ke sini, itu kemudian direplikasi. Ya. Oh ya, yang foto itu kalau ke sini, itu hanya data fotonya. Foto aslinya dilempar ke server yang lain yang ada di sekitar sini. Ya. Itu foto server khusus untuk storage media penyimpanan. Itu kapasitasnya 10 terabyte waktu itu. Ya. Oke, jadi lempar ke sana. Dengan database-nya sendiri, database ya untuk yang berisi user, data foto, forum dan lain sebagainya itu kalau diukur ya itu sekitar 600-an mega. Jadi 1 tera itu masih cukup banyak. Oke, ke sini kan. Idealnya begitu datanya diupdate, di write ke sini itu langsung direplikasi. Tapi ternyata kalau replikasi seketika real time, ini teknologi zaman itu ya. Ketika direplikasi ini 2 ini dikunci. Baru direplikasi, setelah dikunci baru dibuka. Ya kan, dibuka kuncinya, baru yang lain bisa mengakses. Itu menjadi lambat sekali. Padahal standarnya 0,05. Ya, jadi dari seseorang klik sesuatu di sini, membaca database, ambil data, itu kemudian ditampilkan itu 0,05 waktu standarnya. Rata-rata waktu yang saya butuhkan untuk aplikasi itu 0,03 ke bawah. Ya, jadi masih. Tapi kalau strateginya bagaimana? Strateginya replikasi ini tidak berjalan real time, tapi setiap 10 detik. Jadi kami tulis script di sini, ya, script khusus yang itu jalan setiap 10 detik. Begitu ini ada update atau tidak, setiap 10 detik ini direplikasi ke sini. Maka petunjuknya kalau user manualnya di Photographer itu kalau sudah mengunggah foto, tunggulah 10 detik sampai foto itu akan muncul. Ya. Nulis forum, tunggu 10 detik forumnya baru akan muncul tulisannya. Gitu ya. Nah, ya zaman itu 10 detik tidak lama lah karena waktu itu koneksi internet itu ya belum seperti sekarang untuk yang mobile ya. Belum 3G bahkan. Masih apa? Waktu itu GPRS dan Edge ya, belum 3G. Masih pakai BlackBerry pada waktu itu. Oke. Oke, replikasi. Jadi begitu di write, masuk ke sini, tunggu 10 detik, replikasi ke sini di copy. Nah, itu. Ya. Nah, pernah suatu saat ya setelah kami ini semua selesai, tiba-tiba muncul komplain dari para pengguna. Pengguna nggak bisa login, nggak bisa masuk dan sebagainya. Tapi kok nggak semua, gitu kan? Kok nggak semua? Ada yang bisa, ada yang tidak. Standar ya kalau kami menerima komplain dari user itu adalah mencoba mereplikasi apa yang dilakukan user. Kemudian saya nggak bisa login. Oke, kita coba login. Bisa itu, ya. Nah, tapi kemudian setelah banyak yang komplain, kami mulai mencoba banyak orang. Tadinya yang mencoba cuma saya, ya. Saya bisa login kok. Saya bisa lihat foto, saya coba unggah foto, saya bisa gitu kan. Tapi setelah banyak yang komplain, hanya oke, sekarang mari kita coba beberapa orang sekaligus. 6 orang waktu itu saya betul dicoba. Ternyata sekitar ada 2 orang yang bisa, 4 yang lain tidak bisa. Mengapa? Nah, setelah kami cek, ternyata read server nomor 1 itu mati. Mati dalam artian hang gitu ya. Server fisiknya itu nyala, tapi hang. Ini server-server ini diletakkan di Jakarta, di gedung Cyber 1. Ya, kalau Anda pernah tahu ada yang namanya gedung cyber ya, itu di Jakarta sana. Ini gedung Cyber 1. Ya, di salah satu lemari di sana. Nah, itu servernya mati. Crash. Kalau fisiknya nyala tapi crash, tidak MySQL servernya tuh macet gitu ya. Waduh, gitu kan.
Padahal ternyata mulai dari ketika dilihat di log, dia sudah mati sekitar 1 jam lebih. Berarti selama 1 jam ini kan ada banyak penambahan data di sini, ini terupdate, ini tidak. Ya, nomor 1 tidak terupdate sama sekali. Aduh, lalu gimana, gitu kan? Nah, ini sudah aplikasi dimatikan dulu, di stop di sini, lalu di web tertulis sedang dalam maintenance. Lalu yang terjadi adalah, waduh ini kelamaan ini kalau harus mencari tahu kenapa dia mati. Itu. Sudah, hanya uninstall MySQL, semua database-nya di-purge, dibuang, kita install MySQL baru persis sama, ya. Lalu dari sini di-dump datanya ke sini. Copy semua. Sementara ini semua berhenti. Replikasi juga dihentikan dulu. Setelah ini yakin sama, baru ini di-restart. Dan restart server tuh nggak sebentar loh, setengah jam. Sorry, sebentar ya. Oke, jadi nggak tahu kenapa dia MySQL-nya itu mati, gitu ya. Sudah kita stop semuanya, ini dihentikan, ini kita perbaiki, lalu semua data dia direplikasi, di dump, restart, ini terakhir di restart, lalu mulai lagi replikasi, jalan, ya. Dan seingat saya tidak pernah tahu mengapa kok dia crash, gitu ya. Dan pada waktu itu yang nggak penting sebetulnya untuk kami. Seharusnya ya harus tahu sih kenapa dia bisa crash, gitu ya. Oke, itu basis data terdistribusi. Apakah ada pertanyaan sampai di sini? Oke, ya sudah, kalau nggak ada tidak apa-apa. Ya, kira cukup di sini saja hari ini. Ya. Nanti minggu depan pada pertemuan terakhir sebelum kita ujian akan saya sampaikan mengenai ujian akhir. Ya. Oh ya, dan minggu depan itu pengumpulan tugas terakhir kemarin ya. Jadi nanti besok minggu depan saya harapkan yang lain juga siap untuk presentasi. Ya. Semuanya siap untuk presentasi. Oke, itu aja. Selamat siang dan sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.